warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Delia dengan NIM 2404020032. Saya dari kelas 3B Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi saya akan menjelaskan tentang fikih muamalat kontemporer dalam ekonomi kreatif, studi pada bisnis influencer dan endorsement. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Nauruzaman, SEME. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar dari fikih muamalat. Jadi, fikih muamalat adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia, khususnya pada aktivitas ekonomi dan transaksi. Nah, yang kedua yaitu ekonomi kreatif, yaitu aktivitas ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan pengetahuan sebagai aset utamanya. Contohnya kayak konten digital, seni, desain, maupun media. Yaitu bisnis influencer dan endorsement, aktivitas promosi produk atau jasa oleh seseorang yang memiliki pengaruh di media sosial, biasanya dibayar atau mendapatkan komisi. Nah, baik, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip fikih muamalat yang relevan. Yang pertama itu kejelasan atau al-wadu. Semua syarat, harta, dan komisi harus jelas sejak awal. Yang kedua itu kejujuran. Konten promosi harus jujur, tidak membohongi atau menipu audiens. Yang ketiga itu keadilan, tidak merugikan pihak manapun, mau dari brand, konsumen, atau influencer sendiri. Yang selanjutnya itu adalah saling ridho, yaitu semua pihak setuju tanpa paksaan. Nah, yang selanjutnya itu menghindari riba. Tidak boleh ada unsur bunga atau tambahan yang tidak jelas dalam sistem pembayaran. Nah, selanjutnya hindari garar atau ketidakpastian. Hindari kontrak yang tidak jelas atau beresiko tinggi. Nah, materi selanjutnya itu analisis bisnis influencer dan endorsement dalam perspektif fikih. Nah, hukumnya itu boleh atau halal selama mematuhi prinsip-prinsip di atas tadi, yaitu akad yang digunakan bisa berupa akad ijarah atau sewa jasa atau akad jualah atau upah atas pencapaian tertentu dengan syarat jelas dan adil. Konten yang diperbolehkan itu hanya untuk produk jasa yang halal dan haram mempromosikan barang haram, misalnya kayak alkohol, judi, riba, atau maksiat. Nah, adapun kewajiban influencer yaitu pertama transparansi, menandai konten berbayar. Nah, yang kedua itu tanggung jawab, hanya merekomendasikan produk yang benar-benar dikenal dan diyakini kualitasnya. Nah, yang ketiga itu amanah, menyampaikan kelebihan dan kekurangan produk jika ada secara profesional. Nah, hak konsumen itu adalah mendapatkan informasi yang jujur dan tidak ditipu oleh ulasan atau testimoni palsu. Selanjutnya itu ada isu kontemporer dan solusi, yaitu pertama testimoni, haram karena termasuk penipuan. Nah, yang kedua itu over promise, berjanji berlebihan yang tidak sesuai keyakinan, haram karena dusta. Yang ketiga yaitu ada hidden advertisement, yaitu tidak mengaku dibayar, haram karena menipu audiens. Nah, yang solusinya itu literasi digital Islami, kontrak yang jelas, pengawasan dari komunitas dan platform, serta kesadaran etika dari influencer. Nah, ternyata ada nih manfaat menerapkan fikih muamalat. Yang pertama itu duniawi, yaitu membangun kredibilitas jangka panjang. Yang kedua itu ukhrawi, yaitu mendapatkan rezeki yang berkah. Dan yang ketiga itu sosial, menjadi teladan yang bertanggung jawab. Baik, jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu menjadi influencer yang sukses bukan hanya tentang jumlah followers, tapi tentang integritas dan tanggung jawab. Yaitu dengan menerapkan prinsip fikih muamalat, bisnis endorsement tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat untuk semua pihak. Nah, pesan saya yaitu lebih baik mendapatkan sedikit tapi halal daripada banyak tapi diragukan kehalalannya. Kepercayaan audiens adalah modal terbesar yang harus dijaga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.